Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'da fa ibadullahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah anakku semua, kita bisa berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai manajemen basis data server ya. Kalau kemarin kita sebelum UTS belajar basis data berbasis offline atau pada komputer masing-masing ya, dengan menggunakan Microsoft Access. Maka kali ini kita akan menggunakan basis data yang berbasis data server. Artinya dia bisa digunakan pada aplikasi dengan jaringan komputer, baik dia jaringan lokal ataupun dia nanti menggunakan jaringan internet. Jangan khawatir, walaupun mungkin di saat ini lab kita belum ada koneksi ke internet, tapi di komputer masing-masing sudah disiapkan servernya ya, aplikasi servernya, yang nanti kita menggunakan SAM-PP. Silakan dihidupin komputernya bagi yang di lab ya, bagi yang tidak di lab ya, bagi Ananda semua dan teman-teman semua yang ada di YouTube ya, silakan tentu saja udah connect ke internet ya. Ya nanti kita kalau belum ada diinstalkan SAM-PP-nya, maka nanti boleh melihat video saya yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, yang ada di lab silakan diaktifasi PC-nya. Ya, oke, baik. Nah, sementara sebelum ini saya terangkan dulu ya. Baik, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Apa sih server ya? Server itu adalah suatu komputer ya. Jadi server itu komputer sebenarnya ya, yang berfungsi memberi layanan dalam satu jaringan komputer. Jadi bahan ini sudah ada di bagian Anda ke para mahasiswa sekalian, bisa masuk ke Google Classroom-nya ya. Bagi Ananda dan teman-teman yang ada di YouTube, kalau mau bahan ini nanti silakan komen ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, baik. Apa sih server? Kembali ke server ya, komputer yang berfungsi memberi layanan. Kata kuncinya adalah serve itu pelayan, melayan. Jadi server adalah pelayan. Jadi komputer yang fungsinya memberi layanan ya. Kalau kita selama ini mungkin hanya tahu Google gitu ya. Ya enggak, kalian selama ini hanya tahu sistem akademik ya. Itu adalah server ya. Di servernya aplikasi yang diletakkan di server secara online di jaringan komputer. Nah, ini ya. Nah, komputer-komputer yang kita gunakan untuk akses termasuk semua media device yang kita gunakan adalah kliennya ya, kliennya. Oke. Nah, server ini ada banyak macamnya, mulai dari server basis data, server aplikasi, server untuk mengatur alamat aplikasi, menjaga keamanan dan sebagainya ya. Nah, nanti ada dikenal juga nama lainnya, istilahnya application server, basis data server atau database server. Kemudian domain name system ya, server ya, kemudian juga ada firewall server atau yang lain-lainnya ya. Nah, pada server praktikum kita kali ini ya, hostingnya itu nanti kalau yang online, karena komputer kita tidak online, siapkan aja HP-nya ya, siapkan HP-nya, nanti kita bisa daftar kok, bisa melalui HP-nya. Oke ya. Nah, yang ada pakai laptop silakan nanti connect ya ke jaringan hotspot kita, mudah-mudahan ada internetnya. Kalau nggak ada internetnya silakan gunakan SSID saya, BJCLT ini ya, passwordnya. Kalau yang nggak ada pulsa ya silakan gunakan aja BJCL ini ya, asal jangan dipakai download ya. Ya, passwordnya apa? Passwordnya 6Y 5T 4R 3E 2W 1QA. Lihat aja di keyboardnya, gampang lihat di keyboardnya, itu ada 6Y, 5T, 4R, 3E, 2W, 1QA. Ada ya? Passwordnya 6Y, 5T, 4R, 3E, 2W, 1QA.
Huruf kecil semua ya. Oke, silakan itu yang tidak ada ya, apa boleh buat ya, karena sampai hari ini dananya belum turun untuk koneksi internetnya ya. Oke, baik. Apa itu server ya? Jadi kelemahan basis data server ya harus ada koneksi internet, harus ada jaringan komputer. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih jaringan komputer? Nah, ini kalian juga harus kenal walaupun di mahasiswa manajemen ataupun mahasiswa ilmu keperawatan yang sedang menonton dari video ini ya. Ya, jadi harus kenal walaupun kalian bukan mahasiswa ilmu komputer. Apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer itu adalah media komunikasi data antar komputer dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, jadi dalam menyelesaikan permasalahan kita menggunakan jaringan komputer untuk komunikasi datanya. Ya, nah komunikasi data ini di jaringan komputer dari sisi medianya ada dua macam. Ya, yang kalian bilang WiFi itu kelompok yang kedua nanti ya. Nah, kelompok yang pertama itu namanya wired computer ya atau wired network ya, jaringan berkabel ya. Nah, komputer kita ini sayangnya tidak ada yang konektor untuk jaringan berkabelnya ya, makanya nggak bisa pakai internet ya. Tapi sebenarnya bisa diselesaikan juga kalau nggak pakai kabel ya, harus menggunakan adaptor untuk jaringan wirelessnya sehingga dia koneksi ke akses point ya, akses point yang memberikan data wirelessnya sehingga kelompok yang kedua ini dikenal dengan nama jaringan tidak berkabel ya. Nah, jaringan tidak berkabel yang lain yang kita pakai ya menggunakan jaringan GSM contohnya yang ada di HP kalian ya. Ya kalau HP-nya nggak ada paket bukan salah jaringannya, yang salahnya paketnya nggak beli. Oke ya. Nah itu oke. Nah, kemudian dari sisi jangkauan, jaringan itu ada beberapa kelompok juga, ada 3 kelompok ya. Ada jaringan lokal area, ada jaringan metropolitan network, MAN, dan ada wide area network. Kadang-kadang yang MAN dengan WAN ini dijadikan satu ya. Nah, sehingga muncul yang di bawah ini ya. Nah, tetapi juga yang di bawah ini hubungannya karena kepemilikan jaringannya saja ya. Kepemilikan dari jaringan itu. Nah, contohnya kayak UMB kita, Universitas Muhammadiyah Bengkulu ya. Iya, Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu jaringannya intranet ya, intranet. Kenapa intranet? Walaupun kampusnya terpisah ya. Kampusnya terpisah, ada kampus 1, ada kampus 4 kita sekarang ya. Nah, nanti sebentar lagi ada kampus 5 ya di ujung sana ya. Nah, maka terpisah-terpisah dia terkoneksi melalui jaringan media jaringan berkabel tapi dia diperuntukkan khusus untuk kita. Maka kalau jaringan itu khusus untuk satu area, satu bagian dari institusi saja, maka dia dikenal dengan nama intranet ya, intranet. Nah, jadi intranet itu tidak peduli dia mau lokal area ataupun wide area network ya, jaringannya khusus untuk perusahaan atau institusi itu aja ya. Nah, tapi kalau jaringan itu juga berkoneksi atau berhubungan dengan perangkat di luar institusinya, maka jaringannya kelasnya adalah internet ya, antar komputer yang di luar satu institusi. Oke, saya kira itu mengenai jaringan. Ada pertanyaan silakan, jangan lupa. Kalau yang mau komen silakan komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik, tadi kita sudah bicara mengenai jaringan komputer. Sekarang kita lanjut lagi, ada jenis layanan server ya. Layanan server ini ada layanan server yang sifatnya mandiri ya, mandiri. Kayak UMB itu punya dua-duanya malah ya. Layanan mandiri dengan layanan berbayar ya. Nah, layanan mandirinya servernya kalau UMB di kampus 1 ya, di gedung B ya. Nah, dia ada satu rak server ya, ada beberapa server di sana, kemudian ada router, ada alat-alat jaringan yang lain ya, yang tidak perlu kalian yang di Fakultas Ekonomi dan anakku semua yang ada di ilmu keperawatan nggak usah mikirin itu, tinggal make aja ya. Oke. Nah, nanti kalau mau bayar gimana Pak? Kalau misalnya nanti sudah punya perusahaan atau punya rumah sakit sendiri atau punya klinik sendiri ya, silahkan menyewa saja, saran saya. Kalau tidak ada sumber daya yang mampu dalam mengelola jaringan, lebih baik menggunakan sewa ya. Oke. Nah, jadi sewa. Oke. Nah, ini. Nah, untuk praktikum kita di lab ini jangan khawatir,
kalian sudah diinstalkan server lokal di masing-masing PC-nya, walaupun tidak connect ke jaringan, seolah-olah komputer Anda adalah komputer di dalam jaringan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang saatnya kita praktikum. Mari kita siapkan. Nah, ini bagi yang nanti ada di internet, kita lakukan. Oke, baik. Baik, Anandaku semua dan teman-teman semua yang ada di internet, ya, jangan lupa untuk melaksanakan sesi praktikum ini, kalian harus punya koneksi internet, ya, yang tidak ada paket, bayar dulu ya. Oke. Lanjut ya, sekarang kita mulai. Maka pertama kita harus connect dulu ke infinityfreecode.com ya. Oke, langsung praktek saja. Kita buka browsernya. Oke, jangan lupa sebelum buka browsernya Anda juga sudah aktifkan emailnya, karena nanti pada waktu pendaftaran data pendaftaran itu akan masuk ke email kalian. Oke, di tab baru silakan koneksi infinityfree.com ya. Ini dia infinityfree.com. Silakan yang pakai HP connect ke sana di browsernya. Kemudian karena kalian belum punya akun di sini, belum punya member ya di sini, maka kalian harus melakukan registrasi ya. Oke, nah registrasi. Baiklah, setelah kita menekan registrasi tadi, maka tahap selanjutnya ngapain? Tahap selanjutnya silakan ketik emailnya. Contoh emailnya ini ya. Silakan pakai email dari Gmail Anda atau email yang lain boleh ya. Yang jelas emailnya bisa dibuka ya. Oke? Passwordnya mau apa passwordnya? Mau sama dengan password emailnya juga boleh. Mau passwordnya buat sendiri juga boleh ya. Contoh password saya adalah ini aja. Ya. Kemudian setelah diisi, jadi kotak yang atas dengan yang bawah ini sama passwordnya, ya, sama passwordnya. Oke. Kalau ragu diulang aja, ya, diulang aja. Baik, setelah diisi password dan emailnya langsung sign up ya. Tapi jangan lupa di sini ada tanda I've read, harus ditandai dulu, ya. I've read-nya jangan lupa sebagai perjanjian sah ijab kabulnya, ya. Oke, sign up. Ya, nah, the already email has been taken. Ini artinya emailnya sudah pernah ada. Ya, jadi kalau emailnya sudah ada, email has already been taken. Katanya sudah ada. Oke ya. Nah, kalau kayak begitu bagaimana Pak? Kembali ke sign in, ya. Kembali ke sign in, tapi di sini kita klik I forgot my password. Jadi kalau lupa emailnya, I forgot my password. Ya, masukin emailnya tadi. Oke. Ya. Oke, send password link. Nah, nanti kalau dia bilang di sini we have emailed your password link, maka buka emailnya, cek emailnya, maka nanti ada email dari Infinity Free kayak begini ya, reset your Infinity Free password katanya ya. Nah, silakan di reset ya. Kalau yang baru pertama kali bagaimana Pak? Kalau yang baru pertama kali nanti Anda mengacu kepada, nah ini nanti setelah ngisi ini ya, nanti diisi passwordnya. Nah, maka nanti buka emailnya ya, ada buka emailnya, nanti ada emailnya nanti seperti ini juga ya. Nanti sebentar saya reset dulu passwordnya ya. Oke, saya reset passwordnya. Oke. Oke, alhamdulillah password saya sudah di reset ya. Nah, saya mau tunjukin pada kalian bagaimana email ketika terima pertama kali. Oke.
Nah, ini verify email ya. Halo. Ya, ketika verify email di sini nanti ada tombol di emailnya verify email address. Ketemu ya? Nah, kalau ketemu tinggal di verify email address. Kemudian setelah itu silakan login di Infinity Free tadi. Silakan login kembali ya. Oke, login ya. Setelah login nanti maka ya Anda akan masuk ke halaman defaultnya ya. Mungkin kalau HP kayak gini kayaknya ya. Ya, kayak gini ya tampilannya ya. Ya, benar ya. Oke ya. Nah, kalau HP kayak gini ini tinggal diklik aja di menu home ya. Ya, oke ya. Nah, ini menu home-nya, hostingnya, oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Di sini digeser ke bawah ada create account. Ada ketemu create account? Oke, kita create account. Oke. Ya, mohon maaf ini anandaku yang di FEBI ya, Fakultas Ekonomi. Saya mencontohkan dengan teman-teman Anda yang ada di keperawatan yang nanti akan menontonnya sebentar lagi ya. Atau yang mungkin sedang nonton kali. Oke. Ya. Pada bagian pertama ini ada hosting plan, ya. Pilih yang mana Pak? Jangan pilih yang ini. Yang ini bayar kecuali punya duit. Oke, pilih yang 0 dolar aja, ya. Oke, kita create now pada bagian 0 dolar. Ketemu atau di bagian kalau dia modelnya HP digeser ke bawah di bagian hosting plan. Geser ke bawah nanti ada Infinity Free $0 ya. Forever katanya, selamanya. Ini saya ajak Anda pakai Infinity Free, salah satu keuntungannya adalah dia forever katanya ya, forever. Forever artinya selamanya. Oke, tinggal create now. Halo. Oke, create now ya, silakan di create now. Oke. Kemudian, ya oke, saya tunggu yang tidak bisa ini, oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua adalah kita memilih domain name. Domain name itu nama panggilan aplikasi kita apa nanti. Ya, kalau selama ini kan Anda pakai browser manggilnya google.com gitu ya. Anda manggil si akadnya UMB, si akad.umb.ac.id. Domain Anda apa nanti untuk alamat aplikasi Anda ya. Oke, taruhnya di sini, silahkan diklik di sini. Usahakan namanya itu unik, mudah diingat, ya. Oke, ya baik. Contohnya buat Anda semua yang ada di keperawatan UM Bengkulu, silakan namanya klinik kita. Klinik kita, ya. Teman-teman yang di sini jangan pakai nama sama klinik kita juga, ya. Kalau sama namanya, ya batal dah, ya. Oke, jangan pakai klinik kita. Misalnya apa? Toko emak aku boleh, toko emak kami boleh, klinik Wong Kito boleh, ya. Klinik Ambo boleh, ya. Oke, silakan. Kemudian karena kita gratis, ya, maka nggak bisa pakai nama sendiri kayak punya saya ya, hariwitriono.com ya. Nah, maka kalian harus milih salah satu domainnya. Ya, saya ambil yang paling pendek aja. Yang paling pendek di sini .rf.gd ya. Oke. Sudah, jangan khawatir kalau bingung ngeceknya, kalian bisa cek availability. Cek availability sehingga kemungkinan berhasilnya atau tidak nanti akan ada pesannya. Oke, nah ternyata klinik kita .rf.gd ini available. Berarti kalian nanti nggak boleh pakai lagi, ya. Kalian nggak boleh pakai nama klinik kita lagi di domain .rf.gd. Bolehnya di alamat yang lain. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini boleh diubah labelnya. Kalau enggak sudah disediain, ya. Juga biarin aja akun passwordnya ini secara random nanti akan diberikan. Username-nya juga. Yang penting di sini tekan apa? Create a account. Oke, baik. Jangan lupa teman-teman yang ada di internet kalau mau bertanya, silakan komen pada komennya, baris komennya. Dan jangan lupa sekali lagi,
Kalau nanti mau lihat bagaimana menginstal server di lokal, nanti lihat aja di pojok kanan atas dari ini. Oke? Kita lanjut lagi. Oke, baik. Nah, terakhir kita sudah sampai ke tahap keempat. Alhamdulillah. Oke, mana yang dipencet, Pak? Jangan pencet finish dulu. Kita pencet dulu open control panel. Oke, sekali lagi tampilannya kalau di HP kayak gini dia, ya, open control panel ya. Oke, open control panel. Nah, kemudian nanti akan terbuka halaman baru. Ya, ini kalau orang nikah ijab kabulnya nih sah katanya ya. Nah, ini tinggal I approve. Geser ke bawah ada I approve. Oke, I approve itu saya setuju atau sah kalau nikah ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masuk ke sisi panelnya. Boleh ditutup ini. Boleh ditutup tabnya boleh karena dia terbuka baru ya. Jangan khawatir ini tinggal lanjutkan terakhirnya dengan finish. Ya, maka sama aja di sini. Ada pertanyaan? Inilah proses mendaftar email secara online di salah satu server. Ya, sekali lagi saya pilihkan Infinity Free. Sebenarnya ada yang lain anakku, ya. Ada yang lain anakku semuanya, ya. Yang lainnya apa? Yang lainnya ada ini juga ada 00webhost.com ya, 00webhost.com ya. Ini ID 00webhost.com ini juga adalah server gratis ya. Cuma ini nggak bisa lama-lama makainya ya. Jadi nggak bisa lama-lama. Paham ya? Nggak bisa lama-lama. Saya yang lebih lama dari pengalaman saya menggunakan Infinity Free. Oke ya. Baik. Jadi salah satu servernya yang gratisan lain adalah ID Webhost. Oke, nanti silakan ya. Nah, kalau yang mau berbayar bagaimana? Saya nggak buka iklan ya. Saya salah satunya biasanya menggunakan ID Webhost ya. ID Webhost ini bayar ya, bayar ya. Oke, kita cek harganya untuk hari ini bayarnya. Untuk domain harganya berapa ya? Oke. Ya, ada yang harganya 11.000 ya, 11.000. Ya, ini harga domain lengkap ya, domainnya doang, namanya doang, hostingnya belum ya. Nah, tapi kalau pakai hosting ya itu ada 14.900 per bulan ya, per bulan. Oke. Ada yang per tahun ya, ada yang per tahun ya. Oke, website lengkap siap pakai 36.000 nih per bulan ada ya. Oke, tempat lain ada Pak, tempat lain ada kalau mau beli namanya Rumah Web contohnya ya. Oke, nanti Rumah Web sama ID hosting bayar dong. Ini saya promosikan nih di YouTube. Oke, Rumah Web juga sama, harganya juga bersaing juga. Nih, ada yang 15.000 per bulan, ada 12.000 per tahun. Domainnya doang cuma ya. Jadi kalau beli website bukan domainnya aja, kalau domain itu namanya aja ya, nama panggilnya saja. Sehingga dia bisa nama sendiri. Misalnya namanya Halimah, boleh halimah.com ya, suka-suka, atau halimah.co.id, atau kalau dia punya toko Halimah ya. Paham? Oke, nah itu beli domain. Nah, untuk menempatkannya maka kita harus beli hosting. Oke, kita pakai yang gratis aja. Oke, ini saya tutup semuanya yang kanan sebagai sampel aja. Baik, saya tutup yang tab sisi kanan. Oke, kita lanjutin ke sini. Tadi kita sudah belajar buat akunnya. Saya refresh ya. Kemudian kita belajar buka verify emailnya. Kemudian kita berikutnya ini ya. Kemudian login di Infinity Free. Nah, kita pilih nama domain dan sudah tadi ya, menambahkan informasi lain, menyelesaikan dan sebagainya sampai terakhir ya. Nah, ini sekarang kita akan masuk mulai mengelola database dan file manajernya. Oke, kita akan lanjut ke proses membuat database pada server.